Di tengah bayang-bayang sejarah yang terlupakan, ada sebuah kitab yang telah lama menyita perhatian para pencari kebenaran dan penggemar kegelapan. Namanya Necronomicon, kitab kematian yang dikatakan terlarang. Konon, kitab ini menyimpan rahasia untuk membuka gerbang ke dunia yang tak terjangkau oleh akal manusia. Sebuah dunia yang penuh dengan kekuatan gelap dan makhluk yang melampaui batas imajinasi. Apakah Necronomicon hanya sebuah mitos, atau benarkah ada kebenaran yang tersembunyi di balik tinta hitamnya? Mari kita telusuri bersama, melalui lorong waktu dan misteri yang menghantui peradaban manusia. Necronomicon, yang juga dikenal dengan sebutan Al-Azif, pertama kali muncul sebagai bagian dari imajinasi H.P. Lovecraft pada tahun 2020. Dalam karya-karyanya, Lovecraft menggambarkan sebuah dunia di mana makhluk-makhluk yang melampaui batas nalar bersembunyi di celah-celah kegelapan. Ia mengisahkan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang penyair dan dukun dari abad ke-8, Abdul Al-Hazred. Konon, Abdul Al-Hazred mendapatkan inspirasi dari suara-suara aneh yang bergema di malam sepi, suara yang ia sebut sebagai Al-Azif, yang berarti suara-suara dari alam yang tak terlihat. Lovecraft sengaja menciptakan Necronomicon sebagai bagian dari mitologi Cthulhu, sebuah jagat raya yang penuh dengan entitas mengerikan seperti Cthulhu, Nyarlathotep, dan Yog-Sothoth. Meskipun awalnya hanya sebagai karya fiksi, cerita tentang kitab ini berkembang seiring waktu, menyatu dengan kepercayaan, okultisme, dan legenda urban. Banyak peneliti dan okultis yang kemudian menganggap Necronomicon sebagai warisan pengetahuan terlarang, meskipun bukti nyata tentang keberadaannya masih selalu diselimuti misteri. Keberadaan Abdul Al-Hazred sendiri menjadi bahan perdebatan. Sebagian menganggapnya sebagai figur legendaris yang benar-benar pernah hidup, sementara yang lain menyebutnya sebagai kreasi sastra untuk menambah aura mistis di sekitar Necronomicon. Namun, apapun kebenarannya, asal-usul kitab ini telah menciptakan fondasi bagi cerita-cerita yang menggetarkan hati, membawa kita kepada pertanyaan, bagaimana sebuah naskah fiksi dapat menginspirasi kepercayaan pada kekuatan gelap yang nyata. Ketika halaman-halaman Necronomicon terbuka, penonton diajak memasuki sebuah alam yang dipenuhi dengan rahasia ritual dan mantra-mantra yang tak terjamah oleh logika. Di dalamnya terkandung formula-formula pemanggilan yang konon mampu memanggil entitas dari dimensi lain, ritual untuk menghubungkan antara dunia manusia dan alam kematian, serta simbol-simbol yang menyimpan energi magis yang luar biasa. Setiap goresan tinta seolah mengundang kengerian yang menunggu untuk bangkit dari balik bayang-bayang. Di dalam Necronomicon terdapat deskripsi tentang berbagai entitas mengerikan. Salah satunya adalah Cthulhu, makhluk raksasa yang tidur di kedalaman lautan, menunggu untuk kembali menghancurkan dunia. Ada pula Nyarlathotep, sosok yang licik dan penuh tipu daya, serta Yog-Sothoth, penjaga gerbang antara dimensi. Ritual yang terdapat dalam kitab ini diyakini memiliki kekuatan untuk membuka portal ke alam yang seharusnya tak tersentuh oleh manusia, membawa serta kutukan yang bisa merusak jiwa dan pikiran para penyihir, dan okultis yang mengklaim pernah mencoba membaca. Necronomicon mengungkapkan pengalaman yang hampir tidak manusiawi. Ada yang merasakan denyut nadi kegelapan menyusup ke dalam relung jiwa, ada pula yang mengaku melihat bayangan makhluk asing di sela-sela realitas. Efeknya, pikiran mereka terguncang, dan beberapa di antaranya bahkan dikatakan kehilangan kendali atas diri sendiri. Inilah mengapa Necronomicon tidak hanya dianggap sebagai sebuah naskah, melainkan sebuah kunci yang dapat membuka gerbang menuju kekacauan yang tak terprediksi. Namun, misteri yang menyelimuti isi Necronomicon tidak berhenti di situ. Banyak bagian dari naskah ini
yang hilang, rusak oleh waktu, atau bahkan disembunyikan oleh tangan-tangan yang tidak ingin rahasia gelap ini tersebar. Para peneliti modern masih mencoba menyusun kembali potongan-potongan yang tercecer, berharap bisa menemukan makna sesungguhnya dari mantra-mantra yang tertulis di dalamnya. Pertanyaan pun terus bergulir. Apakah semua ritual ini benar-benar memiliki kekuatan, atau hanya sebuah khayalan yang ditulis untuk menguji batas imajinasi manusia? Seiring dengan meluasnya cerita tentang Necronomicon, muncul pula serangkaian kontroversi dan teori konspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pihak mengklaim bahwa Necronomicon bukanlah semata ciptaan sastra, melainkan sebuah naskah kuno yang sengaja disembunyikan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Ada yang mengatakan bahwa versi asli Necronomicon disimpan di dalam arsip rahasia Vatikan, di ruang-ruang bawah tanah perpustakaan kuno yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang terpilih. Tak hanya itu, legenda mengisahkan bahwa banyak individu yang mencoba mengungkap kebenaran mengenai Necronomicon justru berakhir dengan nasib tragis. Ada cerita tentang okultis yang menghilang secara misterius setelah mendekati rahasia kitab terkutuk ini. Muncul pula teori bahwa kekuatan gelap yang tertulis di dalamnya sebenarnya merupakan penjaga yang menjaga agar rahasia tersebut tidak pernah jatuh ke tangan yang salah. Inilah yang membuat Necronomicon menjadi pusat perdebatan. Sebuah karya yang mampu menciptakan keingintahuan sekaligus rasa takut yang mendalam. Lebih jauh lagi, para peneliti mengaitkan Necronomicon dengan naskah-naskah kuno lain seperti Picatrix dan The Book of Abramelin. Meskipun isi dan tujuan kedua naskah tersebut berbeda, ada benang merah dalam cara mereka menyajikan ritual dan ilmu hitam. Keterkaitan inilah yang menimbulkan spekulasi. Apakah Necronomicon hanyalah sebuah cermin dari tradisi okultisme kuno, atau ia merupakan karya sintetis yang menggabungkan berbagai elemen rahasia dari peradaban terdahulu? Perdebatan semacam ini terus mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, memaksa kita untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya kita ketahui tentang kegelapan. Disinilah dilema besar muncul. Apakah Necronomicon benar-benar sebuah artefak kuno dengan kekuatan supranatural, atau ia hanyalah hasil kreasi imajinasi H.P. Lovecraft yang sengaja disulap menjadi legenda? Lovecraft sendiri secara terbuka pernah menyatakan bahwa Necronomicon adalah fiksi belaka, sebuah alat naratif untuk menyampaikan rasa takut akan yang tidak diketahui. Namun, keanehan dan kekuatan cerita ini telah membuatnya hidup di benak banyak orang, seolah-olah ada secercah kebenaran yang tersembunyi di balik setiap halaman. Sejak diterbitkannya edisi-edisi palsu Necronomicon pada abad ke-20, dunia pun semakin terbelah antara mereka yang menganggap kitab ini sebagai warisan okultisme dan mereka yang menolaknya sebagai fiksi murni. Kolektor buku antik dan okultis mengklaim memiliki salinan asli yang diwariskan turun-temurun, sementara para sejarawan berpendapat bahwa semua versi yang ada hanyalah karya seni untuk menghidupkan kembali mitos yang telah diciptakan. Kontradiksi inilah yang terus menyulut perdebatan. Bagaimana sebuah karya fiksi bisa begitu lekat dengan kepercayaan dan bahkan tindakan nyata yang berhubungan dengan okultisme? Pertanyaan yang tak kunjung usai ini memaksa kita untuk merenung. Apakah kegelapan yang terkandung dalam Necronomicon hanyalah cerminan ketakutan terdalam manusia? Atau adakah sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggu untuk terungkap? Setiap lapisan misteri yang kita kupas seakan menambahkan dimensi baru dalam perdebatan antara fakta dan fiksi. Dan di sanalah, di ambang antara dua dunia, terletak daya tarik yang memikat jiwa-jiwa pemberani untuk terus mencari kebenaran yang tak terjangkau oleh nalar biasa. Meski status keberadaannya masih diperdebatkan,
tidak dapat disangkal bahwa Necronomicon telah meninggalkan jejak yang kuat dalam budaya populer. Dari layar lebar film horor yang memukau, novel-novel yang menggugah imajinasi, hingga permainan video dengan grafis menakutkan, kitab ini telah menjadi inspirasi utama bagi para seniman dan kreator. Elemen-elemen gelap dan simbol mistis yang terkandung di dalamnya memberikan warna tersendiri pada karya-karya tersebut, membawa penonton dan pembaca ke dalam dimensi yang penuh dengan ketegangan dan keindahan kegelapan. Tak jarang kita melihat pengaruh kitab ini merembet ke dalam tren fashion, musik, dan bahkan seni visual. Seniman-seniman jalanan, desainer grafis, serta musisi telah mengadopsi simbol-simbol dan tema yang seolah menghidupkan kembali semangat Necronomicon. Pengaruh inilah yang membuatnya bukan sekadar objek penakut, melainkan sebuah ikon budaya yang mengajak kita untuk menyelami kedalaman misteri dan merayakan keindahan dalam kegelapan. Di penghujung perjalanan kita menyusuri labirin rahasia Necronomicon, muncul sebuah pertanyaan yang menggema di dalam benak. Apakah kekuatan kegelapan yang tertulis dalam naskah ini hanyalah pantulan dari ketakutan terdalam manusia? Atau adakah kebenaran yang lebih mengerikan di balik setiap simbol dan mantra? Necronomicon mengajak kita untuk merenung bahwa batas antara fakta dan fiksi seringkali sangat tipis. Bahkan ketika kita mengira telah memahami segalanya, misteri baru selalu muncul, menantang kita untuk terus menggali dan mencari kebenaran. Setiap kisah, setiap rahasia yang tersembunyi dalam Necronomicon seakan mengingatkan kita bahwa dalam pencarian pengetahuan, kita harus siap menghadapi kegelapan yang mungkin menyelimuti diri kita sendiri. Apakah kita berani membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci? Atau kita akan terus terjebak dalam kenyamanan ilusi, tanpa pernah menyelami kebenaran yang lebih dalam? Inilah tantangan bagi setiap pencari kebenaran yang ingin melangkah ke dalam dunia yang penuh misteri. Terima kasih telah menyusuri lorong kegelapan bersama kami, para peneroka. Ingat, setiap rahasia yang terungkap hanyalah sepotong teka-teki yang menanti untuk dipecahkan. Apakah kalian berani melangkah lebih jauh dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik tabir keabadian ini? Biarkan rasa penasaran kalian yang memimpin dan teruslah bertanya. Karena di setiap kegelapan selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.